Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para peserta Intended Desember 2025. Acara hari kedua dari Intended Desember 2025 akan dimulai pada pukul 8 tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat seluruh pembicara Intended Desember 2025 hari kedua, dan juga selamat datang kepada para peserta Intended Desember 2025. Hadirin sekalian, hari ini kita akan belajar bersama di sesi workshop Intended Desember 2025. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Dr. Dania akan bertindak sebagai Master of Ceremony yang akan memandu rangkaian acara workshop pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada media partner kami dari Medico ID, MedSense ID, MedTools ID, Meshwork ID, Pusbangki FKUI, Loker Kesehatan ID, beserta dukungan dari sponsor, yaitu Laboratorium Prodia dan partner Jaga. Atas kerjasamanya, sehingga Intended Desember 2025 dapat terlaksana. Sebelum memulai rangkaian acara ini, berikut saya bacakan tata tertib seminar Intended Desember 2025. Yang pertama, peserta hanya dapat mengakses situs atau aplikasi Dokuity melalui tautan khusus yang dikirimkan melalui link yang dikirim di grup WhatsApp ataupun email. 2. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti seminar menggunakan satu perangkat saja. Peserta dilarang membagikan tautan kepada pihak yang tidak terdaftar atau menggunakan tautan milik peserta lain. Peserta diharapkan sudah berada di ruang seminar daring maksimal 15 menit sebelum sesi dimulai. Mohon untuk mengganti nama akun Dokuity sesuai dengan nama yang digunakan saat mendaftar Intended Desember 2025. Absensi kehadiran akan dicatat secara otomatis oleh sistem, sehingga peserta tidak perlu menuliskannya di kolom chat. Peserta dipersilahkan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom chat. Ketentuan untuk memperoleh sertifikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti rangkaian acara Intended Desember 2025 selama 2 hari dengan minimal kehadiran 80%. Yang kedua, melengkapi form umpan balik atau feedback di akhir acara. Peserta yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran hingga kemungkinan penangguhan sertifikat. Jika mengalami kendala, selama kegiatan berlangsung, peserta dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp. Untuk para peserta, di akhir acara Simposium Intended Desember 2025 hari kedua ini akan diadakan door prize yang diberikan oleh partner Jaga dan MedTools untuk 2 peserta paling aktif, serta 2 hadiah spesial berupa voucher medical check-up dari Prodia di akhir acara. Seluruh peserta Intended Desember 2025 juga akan mendapat voucher diskon pemeriksaan dari Prodia sebesar 20% di wilayah Jabodetabek dan 15% untuk nasional. Jadi, semoga tetap semangat dan diharapkan partisipasi aktifnya ya dari setiap peserta. Hadirin sekalian, rangkaian kegiatan hari kedua dari Intended Desember 2025 terdiri dari 4 sesi workshop yang tiap sesinya terdiri dari 2 bagian, yaitu kuliah pengantar dan diskusi kasus interaktif. Pada sesi workshop hari ini akan disertakan dengan diskusi kasus interaktif dan dapat diikuti dengan menggunakan polling yang akan muncul di layar aplikasi Dokuity peserta. Peserta dapat memilih jawaban yang dianggap paling benar. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, para peserta dapat mengetik pertanyaan melalui kolom Q&A dengan mengetikkan nama, asal institusi, dan pertanyaannya. Kami sangat berharap semua peserta dapat berpartisipasi dengan aktif di setiap sesinya.
Kita izin mulai, Dok. Hadirin sekalian, kita memasuki workshop pertama dengan kuliah pengantar berjudul Ventilator Adjustment by ABG, Making the Right Move at the Right Time, yang akan dibawakan oleh Dr. Seva Wicaksono, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi medik kritis, konsultan intensive care, fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine. Pada sesi workshop ini, Dr. Seva akan membawakan materi yang disertai dengan pertanyaan kuis interaktif yang dapat diikuti langsung oleh para peserta melalui platform Dokuiti dalam bentuk polling. Peserta dapat langsung memilih jawaban di platform Dokuiti dalam waktu 30 detik. Hasil polling akan kami bacakan melalui platform Dokuiti. Sebelum memulai kuliah pengantar, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae Dr. Seva terlebih dahulu. Dr. Seva menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia pada tahun 2002, menyelesaikan pendidikan subspesialis konsultan pulmonologi medik kritis pada tahun 2006, dan menyelesaikan pendidikan konsultan intensive care pada tahun 2008. Saat ini, beliau aktif sebagai staf divisi pulmonologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Kepada yang terhormat, Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi medik kritis, konsultan intensive care, fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine, kami persilakan. Pada seluruh peserta ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan internet hari ini. Izinkan saya share screen. Tadi ini kayaknya. Baik, silahkan Dr. Ya. Baik, kepada saya diberi tugas untuk bercerita tentang ventilasi mekanik ya. Saya akan mencoba untuk dasar-dasar, nanti mudah-mudahan kita bisa sampai pada kasus nanti ya, supaya kita bisa lebih jelas. Baik, kita langsung mulai dari kuis saja dulu ya. Nah, jadi mohon teman-teman sekalian menjawab ya. Apa yang disebut sebagai ventilasi? Kata-kata ventilasi itu artinya apa? A. Besarnya oksigenisasi masuk ke paru-paru. Kedua, B. Keluar masuknya udara dari atmosfer ke dan dari alveolus. C. Luasnya jendela. D. Alat bantu napas. E. Konsentrasi oksigen terinspirasi. Silahkan. Kita kasih berapa nih? 30 detik ya. Dijawab dulu. Izin dok, mungkin di kolom chat sudah ada beberapa jawaban dokter. Oh. Untuk polling terbanyak saat ini di jawaban B dokter, keluar masuknya udara. Kemudian ada beberapa partisipan juga yang menjawab A dokter. Baik. Ini adalah keluar masuknya udara dari atmosfer ke alveolus, sementara yang A mengatakan hanya masalah masuknya oksigen ke dalam paru-paru. Baik, kita bahas dulu ya pengertian-pengertian. Jadi betul, ventilasi itu adalah keluar masuknya udara dari atmosfer ke alveolus. Jadi di dalam udara yang kita hirup di room air, di udara ruangan, itu kan hanya 20%, kurang lebih 21% oksigen. Sisanya adalah gas yang lain. Dengan demikian sebetulnya ventilasi itu tidak murni keluar masuknya oksigen, tapi oksigen hanya merupakan bagian daripada keluar masuknya udara tersebut. Yang bikin mengembang paru-paru itu bukan oksigennya, yang bikin mengembang paru itu kontributor terutama adalah nitrogen, yang udara dalam atmosfer kita paling banyak. Nah, besaran udara yang keluar masuk itu dihitung dari besarnya volume udara yang keluar masuk dalam satuan waktu tertentu. Di bumi ini kita menggunakan satuan waktu menit, jadi 60 detik. Jadi kalau satu kali nafas itu volume tidal,
Kalau volume tidal total jumlah dalam 1 menit, maka kita dapatkan yang disebut sebagai volume 1 menit atau minute volume. Jadi besaran dari ventilasi adalah minute volume, satuannya adalah liter per menit. Apa yang disebut sebagai difusi? Difusi adalah rembesnya melalui selaput membran antara membran alveolus dan endotel pembuluh darah untuk difusi di paru. Kalau difusi di jaringan tentu antara endotel kapiler dengan kulit sel atau dinding sel. Ya, itu difusi. Itu terjadi karena perbedaan tekanan dari konsentrasi oksigen dari alveolus itu lebih tinggi dari udara luar dibanding dengan yang di dalam darah. Akibatnya oksigen akan merembes menuju kapiler. Sebaliknya, tekanan di dalam CO2 di dalam darah itu lebih tinggi daripada di alveolus, karena alveolus setiap kali nafas ditarik dibawa keluar oleh udara yang masuk. Gara-gara ventilasi maka CO2 ke bawah keluar. Gara-gara ventilasi maka CO2 dalam alveolus terbawa keluar. Makin besar ventilasi, makin besar CO2 yang terbawa keluar. Sementara makin besar ventilasi, tekanan oksigen di dalam nafas walaupun volumenya lebih besar itu tidak berubah. Sehingga tekanan oksigen yang membuat dia rembes, pencetan oksigen untuk bisa ngerembes dalam pembuluh darah itu tidak berbeda tekanannya walaupun volumenya diperbesar. Jadi tentu akan ada dampak ventilasi terhadap oksinisasi, tapi tidak sebesar dampak dari ventilasi terhadap keluarnya CO2. Nah, perfusi itu seringkali juga disinggung-singgung sebagai oksinisasi jaringan. Sebenarnya perfusi itu adalah semburan. To perfuse itu adalah to spurt, menyembur aliran darah yang tentu dalam hal ini berisi oksigen dan juga pada akhirnya CO2 untuk ditarik keluar, itu untuk menuju ke seluruh tubuh. Tentu lagi-lagi perfusi punya dampak pengiriman oksigen, tetapi perfusi yang baik belum tentu oksinisasi bagus kalau ada hipoksemia, kurang oksigen di dalam darah. Oke. Nah, sekarang bagaimana dampak gangguan ventilasi? Kalau gangguan dampak ventilasi tadi saya sampaikan, volume satu gelombang nafas akan mengecil atau nafasnya melambat, total volume semenit itu akan mengecil sehingga CO2 yang keluar dari paru juga akan mengecil. Akibatnya CO2 darah akan naik. Nah, sebaliknya oksigen akan terganggu pada ventilasi kalau ventilasi terganggu secara ekstrim. Ventilasi menurun sedikit itu tidak akan punya pengaruh terhadap oksinisasi. Nah, gangguan difusi sebaliknya akan mengganggu oksigenisasi lebih besar daripada CO2 karena CO2 production terus dalam badan sehingga kemudian tekanan CO2 dalam pembuluh darah itu akan selalu tinggi. Jadi difusi terganggu sedikit, CO2 masih bisa keluar, sementara oksigen akan segera terganggu karena tekanan oksigen dalam udara luar atmosfer relatif tidak akan bertambah segitu-gitu saja. Nah, dampak dari perfusi adalah oksigen akan kurang mendapatkan oksigen. Nah, sebaliknya di tingkat seluler CO2 akan menumpuk karena tidak banyak keluar, tetapi di dalam darah mungkin tidak banyak. Oke, jadi dengan demikian ventilator atau ventilasi mekanik adalah alat untuk memberikan udara masuk dan keluar, bukan alat untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan oksigen. Oksigen hanya numpang dalam proses tersebut. Nah, ventilasi mekanik bisa bersifat invasif pakai tracheostomi atau pakai intubasi, atau bersifat non-invasif pakai masker. Nah, jadi dengan demikian indikasi penggunaan ventilasi mekanik tentu betul adalah hipoksemia yang tidak perbaikan pakai oksigen biasa, atau gagal napas artinya yang tipe 1, atau tipe 2 yaitu gagal napas yang tidak bisa mengeluarkan CO2. Jadi pasien walaupun oksigenisasinya bagus, tetapi CO2-nya tidak bisa keluar dan itu seakut membahayakan, maka indikasi juga untuk ventilasi, untuk ventilator. Itu sebabnya ventilator bukan hanya sekedar mengkoreksi oksigenisasi. Terus yang berikutnya adalah shock dengan asidus metabolik. Kalau perfusi aliran darah ke sel itu berkurang, maka kemudian metabolisme sel itu melalui metabolisme anaerob, maka terjadi laktat banyak. Ketika laktat banyak, maka akan terjadi resiko untuk asidosis laktat. Nah, itu juga punya risiko untuk kemudian membuat napas capek karena harus bernapas cepat, membuang CO2 dalam rangka memperbaiki pH, maka kemudian itu juga bisa dibantu sama ventilator mekanik sebelum keburu capek, walaupun oksinisasi masih bagus.
Yang lain tentu adalah karena invasif, maka ventilator itu kalau diintubasi adalah dipakai untuk mengganjal saluran napas yang potensial tertutup akibat kesadaran turun atau karena ada sumbatan fisik. Nah, sebaliknya ada lagi yang kita perlu pelajari, yaitu mengenai pemberian oksigen. Oksigen itu merupakan support hidup, tetapi pemberian oksigen yang berlebihan punya efek oksigen toxicity, yaitu misalkan alveolo bisa kolaps, kemudian oksidannya meningkat sehingga kemudian kerusakan sel dan juga surfaktan juga meningkat. Dengan demikian maka pemberian oksigen itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi kalau pasien itu kemudian perlu ventilator mekanik, jangan diberikan oksigen kalau indikasinya bukan karena hipoksemia. Nah, ventilator mekanik bisa menggunakan udara biasa saja, sebagaimana kita bernapas biasa karena paru-parunya normal, tidak ada gangguan difusi, dia hanya nggak punya kemampuan ventilasi. Ini contohnya, berbagai studi menunjukkan bahwa pasien yang datang dengan PPOK, ekserbasi akut atau sindrom hipoventilasi, itu berisiko untuk bikin retensi CO2. Nah, pada saat itu dia sudah hipoksemia kronik dan CO2 tinggi kronik. Dengan demikian kalau dia dikasih oksigen yang tinggi malah tidak bernapas. Karena itu kita pertahankan saja oksigennya di 90% kira-kira. Nah, dengan demikian ventilator hanya membantu ventilasi saja. Nah, karena itulah maka ada kondisi-kondisi walaupun pasien itu sesek, maka ada kondisi di mana oksigennya itu bisa berbeda-beda. Ada kondisi emergensi yang membutuhkan oksigen tinggi seperti pasien shock, habis resusitasi, RJP, anafilaktik, atau gas CO tinggi dalam darah, karbon monoksida, kemudian habis lompat dari ketinggian atau dari dalam laut yang dalaman. Tapi ada juga kondisi di mana mungkin orang butuh oksigen, tapi kalau bisa jangan terlalu tinggi-tinggi banget, sedikit di bawah normal, misalkan pada pneumonia, asma, gagal jantung akut, emboli paru. Kemudian ada kondisi di mana yang penting tidak gagal napas, ya, yang penting tidak, misalkan pada eksaserbasi PPOK, kemudian penyakit sistik bronkitis atau PPOK akut, kemudian orang gemuk hipoventilasi. Sementara juga ada kondisi yang di mana kalau bisa nggak usah pakai oksigen, yaitu misalkan MCI akut. Itu kalau nggak perlu sekali jangan pakai oksigen, karena kalau oksigen dinaikkan maka mungkin akan terjadi spasme dari koroner makin berat. Demikian pula pasien stroke, kecuali kalau sebelumnya ada hipoksemia, kemudian kegawat darurat obstetrik, keracunan, itu seringkali juga tidak perlu oksigen secara rutin. Nah, lalu apa indikasi keseluruhan penggunaan ventilator mekanik? Tentu tadi ya, kelemahan otot napas walaupun oksigenisasi dan parunya masih bagus, penurunan drive nafas gara-gara bradipno, gara-gara sentral, sumbatan jalan napas keselak misalkan, kemudian hipoksemia yang tidak naik-naik, atau pasien butuh tahan napas karena dia nggak bisa tahan nafas, atau pasien yang butuh anestesi atau ditidurkan yang dalam sehingga tidak bernapas, akibatnya dia perlu bantuan alat napas. Atau juga kita pakai untuk pasien yang kemudian atletaksis butuh dipakai untuk merekrut atau mengembangkan kembali alveolus. Itu yang kemudian ventilator mekanik. Nah, di antara semua indikasi itu ada yang harus pakai intubasi, yaitu apabila ada kegagalan ventilasi gara-gara sumbatan yang nggak bisa, ini nggak bisa menggunakan sungkup atau non-invasif. Kegagalan oksigenisasi yang berat, misalkan PO2 di bawah 90, dan penggunaan FiO2 yang harus tinggi di atas 60%. Walaupun sudah pakai non-invasif, nanti gagal non-invasif. Juga antisipasi untuk kebutuhan ventilasi kalau pasiennya napasnya cepat, ada yang bilang 35 kali, ada yang bilang 40. Saya memegang cenderung untuk di atas 40 untuk indikasi intubasi. Kecuali kalau 35 tapi tampak oleh mata, gerak nafasnya itu tampaknya berat. Oke, ini adalah ventilasi mekanik invasif. Di sini ada mesinnya, disambungkan lewat tube masuk ke mulut ETT, dan kalau dewasa kita punya 2 selang untuk menuju ventilator. Kalau 1 selang itu non-invasif atau pada anak-anak. Kemudian dia punya tampilan layar. Layar 1 itu adalah gambaran untuk melakukan setting, satunya lagi untuk outcome bagaimana yang keluar. Jadi ini tadi dia bisa ada, biasanya umumnya ada penggantung untuk tubingnya, kemudian ada humidifier. Zaman sekarang humidifier ini biasanya diganti dengan filter saja di ganting ETT untuk mempertahankan suhu, karena humidifier itu sekarang terbukti seringkali menyebabkan infeksi. Nah, intinya adalah oksigen itu akan masuk dari sumber oksigen.
yang titik 1 ini, tapi ada sumber udara yang masuk yaitu dari udara luar. Ini hanya berupa filter udara luar yang disedot oleh ventilator. Jadi kemudian di dalamnya baru dimix. Karena itu oksigen yang diberikan dalam ventilator maksimal 100% kalau semuanya disambung dari tabung oksigen. Tapi dia juga paling minimal 21% kalau tabung oksigennya ditutup di mixer dan kemudian dia menyedot udara yang diberikan kepada pasien itu hanya udara ruangan biasa. Setelah itu banyak katup untuk menjaga kepastian pressernya nggak kesalahan. Pasien kemudian masuk ke dalam pasien dan keluar. Kemudian banyak yang disambungkan kepada monitor untuk bisa kita baca berapa volume masuk, berapa volume keluar, berapa tekanan masuk, berapa tekanan keluar, serta berbagai macam pelindung. Nah, ini tampilan lateral ventilator mekanik, selalu ada 2 angka. Saya bilang yang di bagian basal ini adalah angka yang kita set oleh si dokter, setnya apa, dan kemudian yang di lateral kanan ini adalah apa yang kemudian outcome. Nah, outcome sama angka yang kita set mestinya adalah kurang lebih sama. Kalau berbeda berarti ventilator mekaniknya sedang bermasalah atau ada kerusakan itu atau kebocoran misalkan. Nah, ini adalah tampilan kalau ventilator mekanik yang non-invasif. Nah, biasanya layarnya lebih kecil dan kita nggak bisa sekaligus melihat dua-duanya, tampilan outcome dan tampilan setting. Kita harus satu-satu tampilan setting, kemudian kalau kita lihat tampilan outcome-nya kita harus pencet dulu untuk mengubah tampilan. Nah, dia lebih sederhana. Baik, kuis kedua. Sekarang apa bedanya setting ventilator, assist, dan tanya saya kelihatan ya, kontrol. Terlihat, dokter. Ya, baik. Apa beda modus kontrol dan assist pada ventilator mekanik? A, pada kontrol ada trigger. Pada gambarnya berupa garis notch ke bawah pada grafik layar monitor ventilator. Pada assist tidak ada. B, pada assist ada tanda trigger berupa garis notch ke bawah pada grafik layar ventilator, sedangkan pada kontrol justru tidak ada. C, pada assist cycle, yaitu awal inspirasi, dimulai spontan oleh pasien, sedangkan pada kontrol cycle terjadi berdasarkan waktu. Kemudian D, pada kontrol cycle awal inspirasi dimulai spontan pada pasien, sedangkan pada assist cycle terjadi berdasarkan waktu. E, pada kontrol frekuensi nafas atau RR ditentukan oleh mesin, sedangkan pada assist RR ditentukan oleh operator, oleh dokter. Silakan coba dijawab dulu. Mungkin izin dokter, ini di kolom chat sudah ada beberapa jawaban, dok. Yang terbanyak itu di jawaban C. Kemudian selanjutnya ada jawaban B juga, dokter. Baik, C, pada assist cycle atau awal inspirasi dimulai spontan oleh pasien, sedangkan kontrol berdasarkan waktu. Sementara D, pada kontrol cycle-nya dimulai oleh spontan oleh pasien, sedangkan assist oleh waktu. Yang namanya kontrol mestinya itu dimulai oleh mesin. Jadi tampaknya D tidak terlalu tepat. Sementara pada C, cycle dan juga D itu sebetulnya cycle itu adalah awal ekspirasi, bukan awal inspirasi. Gitu ya. Ini yang jebakan-jebakannya. Oke, kita bahas lagi nanti ya. Oke. Lalu bagaimana prinsip dasar mengatur ventilasi mekanik? Prinsip dasarnya adalah pertama, pilih mode-nya dulu. Mode-nya pilih mana? Yang standar saja. Yang standar yang mana? Yang dikuasai. Jadi orang boleh pilih pressure control atau boleh volume control. Panduan bisa menyarankan, tapi ujung-ujungnya yang penting Anda kuasai yang mana. Jangan menggunakan yang Anda nggak kuasai. Tentu kalau bisa kuasai semua. Oke, kemudian yang kedua, pahami mode-nya, prinsip dari mode-nya itu. Nah, umumnya assist control adalah yang paling aman, tapi itu perlu sedasi dan pembiasaan pasien terhadap pola yang ada. Kalau di panduan-panduan, misalkan Fundamental Critical Sport dari Amerika, mereka menggunakan volume control sebagai pilihan pertama ketika pasien selesai intubasi. Yang jadi masalah adalah sekarang tidak ada ventilator yang mode volume control, hampir tidak ada, hanya ventilator transport. Sebagian ventilator standar di rumah sakit itu adanya assist control. Artinya apa? Dia kontrol. Artinya dia volume control, tapi ketika kemudian pasien napas spontan, karena dia sudah computerized, dia berubah sendiri menjadi volume assist.
Ya, jadi dengan demikian kita tetap bisa menggunakan seperti guidelines, yaitu menggunakan volume control, tapi setting di mesin kita gunakan volume assist control karena mesinnya itu sendiri tidak ada kontrol lagi. Dia akan spontan menjadi kontrol ketika apnu, kemudian dia akan berubah menjadi assist ketika pasien mulai bernapas. Nah, FiO2-nya umumnya kita mulai 100%, tapi ada buku panduan juga atau guidelines yang menyarankan mulai dari 60%. Nah, kalau pasiennya life saving, pasien-pasien di emergency, pasien-pasien di ICU, umumnya kita mulai 100%, setelah itu turunkan sesegera mungkin sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena kita life saving. Lain dengan pasien-pasien di kamar operasi oleh dokter-dokter anestesi. Biasanya pasiennya parunya bagus sehingga kemudian kita menggunakan ventilator mekanik. Setelah intubasi, start kecil aja, konsentrasi oksigennya tidak apa-apa. Biasanya kita mulai dari 60% dulu. Nah, volume tidal rata-rata pada pasien yang sakit kita butuhkan 6-8 cc per kilo. Nanti kita akan ajari mengenai bagaimana settingnya. Respiratornya kita gunakan 10-12, ini secara umum. Setelah itu PIP-nya, settingnya biasanya kita start dari 5 cm H2O. Nah, ini saya akan menunjukkan yang kanan aja dulu. Jadi kalau baseline tekanan dalam paru ini 0, maka yang disebut sebagai PIP adalah menaikkan akhiran ekspirasi itu lebih tinggi daripada titik 0. Jadi biasanya kita isi. Secara normal manusia itu tidak akan kehilangan udara dalam paru-parunya 100% walaupun dia sudah ekspirasi, maka akan mengakibatkan tekanan akhir ekspirasi, PEP itulah peak inspiratory positive end expiratory pressure, yaitu tekanan sisa itu minimal 3 dalam paru orang normal, sehingga kemudian kita tidak menolkan pressure pada saat ventilator mekanik, karena itu bahkan lebih rendah daripada kondisi normal sekalipun. Biasanya kita pakai 3, pada bayi kita pakai 3, tapi pada dewasa kita pakai 5. Rasanya tidak etis ya, pakai ventilator mekanik, maksud tekanannya sama-sama seperti orang napas biasa, lalu ngapain pakai ventilator mekanik? Jadi kita naikkan sedikit, rata-rata kita pakai 6. Nah, setelah itu, maka yang disebut sebagai trigger adalah awal mulai ventilasi. Kalau berdasarkan waktu, itu disebut adalah pada mode control. Misalkan tiap 3 detik pompa naik, tiap detik pompa naik, tiap 3 detik pompa naik. Nah, setelah inspirasi, maka titik limitnya akhir inspirasi atau target dari akhir inspirasi atau limit itu ditentukan. Nah, disinilah terjadi yang disebut sebagai PIP, Peak Inspiratory Pressure, pusat tekanan tertinggi pada saat inspirasi. Setelah itu pasien akan breath hold. Ya, sebagaimana kita nafas kan, tarik nafas, diam dulu baru keluar napas, gitu kan. Jadi dengan demikian tentu ada kondisi di mana ada henti gerak nafas dulu, baru kemudian terjadi penurunan nafas atau ekspirasi. Nah, waktu darah rata, sehingga dengan demikian maka tekanan akan turun sedikit. Ya. Izin dokter, maaf memotong, sisa waktunya 5 menit lagi dokter, sekitar 5 menit. Baik. Nah, dengan demikian maka pressure akan tampak seperti turun dulu sedikit. Nah, setelah itu, setelah ekspirasi, dia akan turun kembali kepada posisi PIP. Kalau ternyata lebih tinggi dari posisi PIP, itu disebut sebagai auto PIP atau udaranya terjebak untuk tidak bisa keluar penuh. Ya. Nah, apa yang disebut sebagai mode ventilator? Mode ventilator umumnya terdiri dari 2 kata atau 2 frase. Volume, control. Pressure 1, control 2. Jadi 2 kata, pressure, SMV, dan seterusnya. Kata pertama, volume atau kontrol, itu menunjukkan bagaimana cara mengakhiri limit. Jadi inspirasi ujung akhirnya seperti apa. Sementara kata kedua, biasanya justru untuk memulai inspirasi dan juga melakukan cycle. Cycle itu awal ekspirasi, bukan awal inspirasi. Jadi kalau ada notch ke bawah begini, itu berarti ada trigger pasien, baru mesin berpikir, oh pasien bernapas, kita bantu. Makanya triggernya itu assist atau support. Sementara kalau tidak ada trigger dari apa-apa, itu adalah mesin punya, itu kontrol. Nah, itu nama. Oke, jadi apa yang disebut sebagai mode volume? Volume itu adalah kalau limitnya volume, pressure itu adalah kalau limitnya pressure, kontrol itu adalah apabila triggernya dan cycle-nya dari mesin, support itu kalau triggernya itu dari pasien, tapi cycle-nya diatur juga oleh diserahkan pasien. Sementara assist terhadap support bedanya adalah cycle-nya tetap dari mesin atau waktu. Sementara SMV itu adalah intermittent assist. Oke. Nah,
Yang disebut sebagai volume tidal adalah jumlah gas yang diberikan setiap kali nafas, tidak selalu 100% oksigen. Respiratory rate adalah jumlah frekuensi nafas diberikan oleh mesin. Minute volume adalah perkalian dari volume tidal dikali frekuensi nafas. Nah, kita harus lihat bahwa jumlah inspirasi dengan ekspirasi itu harus sama. Kalau tidak, berarti mesin bocor. Nah, modus ventilator itu ada modus dasar dan juga hybrid. Modus dasar itu seperti pressure control, volume control, atau PS, atau CPAP. Sementara hybrid yang tadi assist control. Jadi, sebetulnya dia dua dasar, dua kontrol, yaitu assist dan kontrol. Nah, itu digabung disebut hybrid. Jadi, sesekali dia pakai kontrol, ketika dia napas dia pakai assist. Jadi, kadang bisa berubah. SMV juga begitu, karena SMV biasanya bergantian dengan PS. Demikian pula BiPAP, kadang CPAP, kadang-kadang PS. Nah, ini adalah contoh untuk pressure control ya. Kalau pressure control, ini tidak ada trigger, kita langsung naik ke atas setiap jam tertentu. Tapi kalau mesinnya tiba-tiba berubah menjadi assist, maka kita lihat di sini ada notch ke bawah. Ya. Nah, ini adalah volume control, tidak ada trigger, langsung naik ke atas dan kemudian naik turun diatur oleh mesin. Dia berdasarkan waktu. Saya lanjutkan. Nah, kalau assist itu ada trigger ke bawah. Kita lihat di sini. Sebelum naik ke atas, tapi yang lainnya seperti kontrol. Jadi volume kontrol yang kemudian ada triggernya itu assist. SMV itu adalah yang ini assist sesekali. Di luar itu pasien napas spontan. Seringkali kita napas spontan kita berikan PS. Nah, ini adalah SMV PS tadi. Jadi dia ada napas SMV-nya sesekali berubah menjadi PS ketika rate pasien lebih tinggi daripada SMV. Nah, ini PS di mana pasien napas spontan sendiri, semua itu adalah dari pasien, kecuali inspirasinya tetap dibantu. Ya. Nah, kalau BiPAP itu kadang-kadang berubah, jadi pressure support, tapi kemudian kadang-kadang dia menjadi pressure supportnya kecil, dan akhirnya ada PIP. Nah, CPAP itu hanya PIP. Jadi kalau pasien napas spontan hanya ada PIP, namanya CPAP. Nah, ini sedikit perbandingan. Jadi kalau yang disebut sebagai volume control atau pressure control, entry control, semua ada dari mesin. Sementara assist, triggernya dari pasien, sisanya adalah mesin. Kalau SINV, maka triggernya dari pasien, kalau pasiennya bernapas. Tapi kalau pasien apnu, dia berubah menjadi kontrol. Jadi sebenarnya assist control SINV itu. Gitu. Nah, tapi rate-nya dibatasi. Jadi kalau assist terus-terusnya, kalau SINV rate-nya dibatasi. Sementara PS, itu limitnya masih tetap dari mesin, lainnya dari pasien. Kalau CPAP semua dari pasien kecuali akhir PIP-nya dari mesin. Sementara kalau pasien dilepas dari ventilator, napas spontan, tapi masih ada cup, maka semua dari pasien. Oke, ini yang dihafalkan. Jadi setting awal bagaimana? Volume tidal bisa 4-12 cc per kilogram berat badan predicted atau ideal minimal. RR 12 kali, bisa 8-20 kali per menit. FO2 nya bisa 100%, bisa start 60-100. PIP-nya 5, yaitu 3-12. IE ratio adalah inspirasi atau ekspirasi rasio 1:2, bisa 1:1,5 sampai 1:3. Inspirated time-nya itu adalah 0,7 detik itu untuk menghasilkan IE ratio yang sebagaimana tadi. Flow inspirasi kita sarankan antara 25 sampai 50. Bisa sampai 60 terutama pada kasus-kasus yang obstruksi, misalkan PPOK atau asma. Ini contoh yang lain yang hampir sama dengan setting